Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan boleh ibadatan kami Tuhan di minggu hari ini, khususnya ya Bapa di dalam surga, dalam rangka memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh-Mu yang kudus itu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. 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 Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi. Dalam kalender gerejawi, ya, minggu ini adalah minggu yaitu hari raya Pentakosta, hari ke-50. Ya, hari ke-50. Nah, sebenarnya hari raya Pentakosta ya bukan hal yang asing bagi bangsa Israel dan juga tentunya bagi gereja, bagi orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Hari raya Pentakosta merupakan satu dari 7 hari raya bagi bangsa Israel, yakni hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, ya, hari raya Pentakosta, hari raya peniupan napiri, hari raya pendamaian, dan hari raya pondok daun. Tadi ada berapa hari raya bagi kaum Israel? Ada 7 hari raya. Hari raya Pentakosta yang dalam bahasa Ibrani disebut Shavuot, ya, Shavuot atau minggu-minggu adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen gandum. Ya, itulah Shavuot tadi, minggu-minggu, pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen gandum, ya. Lalu pesta itu dirayakan selama 7 minggu setelah hari Paskah. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan Paskah, hari Paskah, hari kebangkitan, ya kan? Hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati sampai kepada kenaikan Yesus Kristus ke surga ada berapa hari? 40 hari, ya. Jadi sekali lagi, dari Paskah sampai ke kenaikan Yesus Kristus ke surga itu ada 40 hari. Itu sebabnya seringkali para pengkhotbah mengatakan, termasuk juga saya katakan, bahwa selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, dan selama 40 hari itu kita tidak tahu sudah berapa kali sesudah Yesus naik ke surga. Lalu dari kenaikan Yesus ke surga sampai hari raya Pentakosta ada berapa hari? Kenaikan. Iya. Iya. Ya. Dari kenaikan Yesus ke surga sampai hari raya Pentakosta ada 10 hari, ya. Jadi apa yang terjadi dalam kisah para rasul ini sebenarnya penggenapan dari apa yang sudah difirmankan, atau penggenapan dari apa yang sudah dituliskan di dalam perjanjian lama, ya. Sesudah Yesus naik ke surga, ya, lalu Yesus menggenapi setiap janji-janjinya yang sudah dia sampaikan. Tuhan berjanji bahwa dia pergi ke surga untuk apa? Untuk menyediakan
tempat. menyediakan tempat. Lalu juga Tuhan berpesan sekaligus juga menjadi janji Tuhan kepada para murid-muridnya, ketika dia terangkat ke surga, maka Tuhan tidak membiarkan mereka sebagai yatim Piatu. Nah, ingat nggak Rahel khotbah Bapak waktu yang berjudul tentang Yesus tidak membiarkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Tuhan katakan, aku akan mengutus penghibur bagimu. penolong, ya. Nah, jadi dalam peristiwa dalam Kisah Para Rasul itu digenapi semua apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, sekaligus juga digenapi apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Yang digenapi juga di dalam Kisah Para Rasul itu adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi. Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Nabi Yoel ya, bukan Pak Joel, tapi Nabi Yoel. Kalau yang khotbah hari ini bukan Nabi, tapi Pak Joel Nababan. Ya, coba dulu kita lihat dalam Yoel 2. Yoel 2 ayat 28. Coba 2 ayat 28. ya, Panjang juga ya. Amin. baca Siapa? Rahel. Tetapi itulah 16. yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, jadi ini adalah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Yoel, ya, yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yoel, dan itu kembali dipertegas oleh Petrus ketika dia berkhotbah di depan 3.000 orang sekaligus, bahwa apa yang dialami, peristiwa yang terjadi pada murid-murid ketika mereka kumpul di satu tempat, yaitu yang bernama di Yerusalem, maka penggenapan itu terjadi. Nah, kita kembali kepada tema kita tadi itu, bahwa Pentakosta adalah pencurahan berkat-berkat Tuhan. Nah, juga dikatakan misalnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya. Bahkan juga banyak sebenarnya ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang digenapi dengan pencurahan daripada Roh Kudus tersebut. Itu sebabnya apa yang saya katakan tadi, tema pemberitaan firman Tuhan dalam hari raya Pentakosta, yaitu Pentakosta adalah pencurahan berkat Tuhan. Itu sebabnya biar kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ya, dan kita yakin dan percaya bahwa berkat Pentakosta adalah pencurahan berkat-berkat Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bukan terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi juga terus terjadi di dalam setiap orang percaya, terjadi bagi gerejanya. Berkat-berkat Tuhan. Kalau kita berbicara tentang berkat-berkat Tuhan, tentunya bukan saja secara jasmani saja, tetapi juga secara rohani. Dan tentunya di dalam kehidupan kita, yang walaupun bahwa berkat-berkat jasmani itu sangat dan sangat penting di dalam kehidupan kita, tetapi satu hal yang tidak kalah pentingnya dan yang tidak boleh kita lupakan adalah berkat-berkat Tuhan secara rohani. Apa berkat-berkat Tuhan secara rohani tersebut? Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi ketika dia naik ke
ke surga. Tuhan mengatakan jangan meninggalkan Yerusalem karena aku akan mencurahkan rohku. Tuhan mengatakan kamu akan menerima kuasa. Oh. Orang percaya sangat perlu mempunyai kuasa. Ya. Kuasa itu kalau dalam bahasa yang dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, kuasa dikatakan di situ itu dunamos. Dunamos ini satu kekuatan, power, ya. Jadi orang percaya harus memiliki kekuatan. Ya. Orang percaya harus memiliki kuasa, ya. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menjalani kehidupan kita ini, ya. Apalagi dalam kehidupan kita ini begitu banyak persoalan kehidupan, ya. Rahel pun begitu banyak persoalan kehidupannya. Ya, nah, adanya persoalan hidupmu? Ada. Ya, setiap manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini Kecuali anak bayi. punya persoalan. Anak baik pun punya persoalan kehidupan. Ya, semua begitu manusia sudah lahir di tengah-tengah dunia ini, maka persoalan sudah ada di dalam kehidupannya. Keluarga demi keluarga juga punya persoalan kehidupan. Itu sebabnya Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa. Nah, dengan kekuatan, dengan kuasa yang daripada Tuhan itulah kita mampu, orang percaya mampu memenangkan pertempuran itu. Tuhan katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita adalah melawan penguasa di udara. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan kita terima dalam rangka memperingati hari Pentakosta di minggu hari ini 19 Mei 2024. Tuhan Yesus memberkati.